Waalaikumsalam. Karena Bapak. Selamat datang Pak. Ya, ya mantap. PPTKS Pak. Dengan CTKI. CTK-nya mana? Ini CTKI. Ini Pak. Oke, masih sendirian. Ya, yang lain belum sini, belum pas lagi nggak ada kali ya. Iya pas. Ya, nggak apa memang. Bagus. Jadi sistemnya kemana? Ini masuk terus, Ya, always sini. ini Iya. dari sini terus Kita verifikasi dulu Pak. verifikasi, Langsung di online kan. online kan. Sidik jari itu di mana? Iya Pak. Itu buat TKI-nya kan? Iya. Oke. Kalau PRC TKI-nya Sama di situ. itu dua ya? Iya. Disesuaikan kan? Iya. Antara perusahaan dengan Iya. dimasukkan Iya, kemana? di sini. Kalau ngamet nggak bisa masuk. Memang nggak bisa ya? Iya. Ah. Jadi nggak mungkin terjadi perdagangan orang lagi. Yang tanggung jawabnya jelas Pak sekarang. Yang ikut rekrut ya? Kalau merekrut, berarti kan dari PT KIS kan? Itu bertanggung jawab sekarang. Kalau dulu bisa nggak bertanggung jawab kan? Nggak jelas. Nggak jelas, sekarang nggak ada datanya. Jadi setelah nasional ke data semua. Ini apa? Online semua, nggak bisa macam-macam pokoknya. Ya Pak, jangan ya. Alhamdulillah, pokoknya bagus. Terus sini terus diupload. Iya Pak. Diuploadnya di mana? Upload di sini Pak. Diupload ke server BNPB nasional. Di mana sini aja? Iya. Oh sini ya. Gimana Pak cara upload yang Uploadnya ada Pak. Oh gini ya, nah contohnya lah ini ya. Oke. Kebetulan di kita ada asuransi, jadi langsung asuransi. Iya. Ini namanya ya, tunggu. Itu sama buat upload. Sama ya. Jadi enter baru ya. Iya gitu. Setelah melihat perjanjian penempatan. Oh iya Pak. Iya. Kita verifikasi semuanya. Suka rame Pak ya kalau ini. Kalau di Cianjur waduh heboh itu. Ini mungkin puasa Pak. Puasa, kalau karena puasa. kan mau menjelang lebaran, jadi anak-anaknya pada pulang dulu mungkin lebaran. Iya. Bisnya suka berapa orang? Bisa 10, 20 sehari. Sampai bulan sekarang udah 3.592. Yang Sampai bulan sekarang tahu itu dari Januari. itu 6 bulan tuh kan? Iya. 6 bulan berarti 500 bulan. Wih, banyak ya. Iya. Memang kantong TKI kita Pak Kepala. Udah lumayan ya. Iya, Subang termasuk Hong kantong Kong ke TKI. Taiwan banyak. Paling banyak Taiwan. Taiwan. Saudi tutup kan. Iyalah, jangan ke Middle East lah. Kan ke Taiwan aja lah, Taiwan, Hong Kong nggak apa-apa. Taiwan. Singapura bagus, ya udah naikin upah. Singapura jadi 520. 520 Sing dolar. Hampir 4 juta. Iya. Kalau Taiwan yang di entry udah kita naikin juga. Di sekitar 6,1 juta lah. 3 negara itu masih banyak keperluannya. Iya. Jadi kalau saya senang kalau ini ke Hong Kong, Taiwan saya senang. Karena kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah orang Sunda ke Middle East wae tah. Iya. Kebanyakan ke itu, ke mana? Ke Timur Tengah. Nah kalau sekarang udah mulai ke Asia Pasifik bagus. Setelah beliau nanya, siapa aja di sini? Biar dicoba nanti. Ada mau coba nih Pak? Ada Oke. apa online ya? Kebetulan ada CTKI-nya Pak. Oh bagus itu sok. Ayo, silakan dari sini. Biar Bapak Dari kepala sana dulu badan ya? ngeliat. Oke. Kita verifikasi di sini. Verifikasi. Kasih dokumen, Cak Pak saling ya? surat izin suami. Yang terpenting izin dari suami. Soalnya kan meskipun KTP kakak, ijazahnya itu komplit tapi nggak diizin suami, kita nggak pasti. Ini ke mana? Berkata? Abu Dhabi. Oke, nggak apa-apa lah sok. Oke. PT-nya jelas sudah ya? Katanya jelas nanti kita lihat dulu hasilnya masih berlaku, kuotanya berapa, ada kuotanya yang kita dari BMPS kita sekali. Misalkan melebihi kuota kita nggak terima juga. Oh iya, betul. Kalau misalkan kuotanya udah habis, Betul. ya kita nggak terima. Betul. Berarti berpanjang lagi. Betul. Makanya kita tolak. Kebanyakan memang kita yang nolak, yang ditolak yang gitu. Ada juga ya? Banyak Pak. Itu kuota ini, kuota Kuota rekrut di sini. rekrutnya. Iya. Ada per kabupaten. Iya. Bang berapa? Iya. Bang sini hanya 5 orang, jadi cash ini hanya 5 orang. Bagus. Ini PP-nya kita jelasin di sini. Perjanjian penempatan mana? Ini Pak. Nah ini perjanjian ya. Jadi kita di sini kita cek dulu semuanya, kalau ada yang kurang kita tambah sebagai apa PLRT. Tapi ini ngerti kan? Ngerti baca ini, ngerti apa tugas. Udah pernah belum sebelumnya? Timurnya? Udah pernah ya? Oke. Oke. Ini PT-nya ada ya? Iya, itu katanya. Jadi kita jelaskan di sini semua. Kalau basis dalam potongan kita jelaskan juga ke anaknya berapa bulan. Iya. Misalkan kan batas maksimal 9 bulan sekarang.
per bulannya berapa, jadi bulan ke-10 dia dapat gajinya yang Ini untuk mana nih? ini buat ke Timur Tengah. Nah, kalau timur tuh nggak ada potongan kan? Nggak ada potongan. Biasanya kayak nggak ada potongan ke kasihan. Iya betul. Ini tanda tangan juga ya? Iya, ini sudah tanda tangan di atas materai. Anaknya 1, ini kurang 1 harusnya dikasih 1 lagi. Ini pejabat dinasnya mana? Ya, harusnya kan ada yang menyaksikan ya? Nah, nanti kita belum di online kan, Pak? Oh iya, Kita online. kan baru di... Kan siapa tahu si ibunya mental, Oke. atau ibunya MD dari PT yang lain, kabur atau gimana, terdaftar di PT yang lain, kan nggak bisa di online. Oke. Jadi dia harus Udah pasti dulu online, baru di ini, harus di cabut dulu. endorse ya? Pelimpahan dulu. Oke. Sekarang kalau sini? Iya. Oh. Mana petugasnya? PMTCK-nya? Udah sidik jari? Iya, Pak. Silakan, biar dia Bapak Kepala Badan. Iya. Kamu sidik jari, siapa tahu sidik jarinya juga. Yang lain ya. Keluarnya di PT yang ini ya, saya lihat ya. Iya. Iya. Dari yang mana? Bapak dari PT apa? Amin, coba di sini keluarnya apa? Coba. Udah, coba. Kalau dia bukan, oh keluar ya? Jadi udah di Bentarnya kan? Iya, Bang. Ya? Cocok. Kalau orang lain, Nggak bisa, Pak. canggih ya? canggih. Jadi digiring terpaksa kan? Iya. Kiri. Udah bagus lah. Ya udah lanjut. Sok. Terus kemana? Kita itu. Baru kita benar. Iya, mana sok. TKI-nya sudah juga ya? Pak dulu sebelum ada kayak gini, yang lewat sini berapa Pak? Tapi sekarang udah 3.500, ya rata-rata kan 7.000 katakanlah itu ya. Nah dulu tuh yang kan banyak yang ngelewatin aja langsung ya. Satu tahun itu paling di bawah 50. Di bawah apa? Di bawah 50 orang. Satu tahun. Iya. Yang lewatin. Iya. Jadi baru setelah ada perubahan itu kembali ke undang-undang Ya. Lewat BNPTKI 9/2004 karena melaksanakan undang-undang. baru ribuan cuti. Jadi 50 Pak. iya setahun. Ya hampir nggak ada. Jadi dari kampung di Subang langsung ke Jakarta. Iya. Garel. Bisa ya. Apalagi kalau menurut Bapak ini revolusi ya ini ya. Perbaikannya luar biasa gitu ya. Dari yang 50 Hah? Yang biasa pindah jadi repot. Dari repot. Memang jadi repot, tapi tanggung jawabnya jelas. Memang jadi repot karena harus wawancara, harus ini ya. Jadi sekalian Pak Kepala Badan itu juga udah ada cabang asuransi di kita. Oh iya, bagus. Jadi dia ada Paladin Langsung bayar di sini. langsung bayar perang Perannya di sini. Iya, bagus. nanti untuk penempatan dan purna di Jakarta. Bagus. Itu banyak masuk juga. Sama. Bagus ya. Kapan Neng? Hah? Tuh, mau Neng kemana? mana? Mau bikin kartu kuning. Oh kartu kuning. Jika saya mau pergi. Sebelah ya? Ya. Oh, mau mengalah. Di sana sama dia. Ya. Baru udah setengah tahun udah 3.500 ini. Tiga dulu udah marah. Setahun bisa 7.000. Ini 50 kan. Cuma Bapak yang kita inginkan Pak, waktu ini kita masih mengharapkan nanti ada sidik jari terhadap adik-adik CTP ini dan biar langsung diakses bisa nyambung kepada Sarkesnya. Nggak salah. Sudah Belum berjalan. waktu itu Bapak Waktu itu pernah. ada wacana ke sana. Cuman berbenturan sama Sarkesnya, Pak. Jadi di Sarkes sidik jari lagi nggak sesuai gitu, nggak sama. Memang idenya itu dari sini semua. Jadi saya cek lagi ya. Jadi idenya semuanya dari sini, datanya ikut terus. Jadi Sarkes dihapus. Harusnya dari sini semua sih dijadinya. Jadi itu yang kita harapkan dari awalnya. Nanti saya cek. Saya akan telepon. Tidak ada lagi di sana umpamanya yang bermain Masa? joki. Itu dari Sarkes, dari sini, PKI belum jadi ya? Jadi dari sini dulu Pak di dinas itu karena memang rencananya di penambahan fingerprint baru terrealisasi. Oh, ini Di tahun ini sini saja atau se-Indonesia? semua. Ini nggak di Jawa Barat. Oh, Indonesia?
Saya nggak tahu yang lain. Tapi yang kami memprogramkan sesuai dengan arahan Pak Arief dari ini memang untuk peralatan fingerprint baru bisa geser fingerprint ke dinas. Kalau soal Sarkas mah tinggal disuruh cabut aja, cabut ya. Jadi kalau itu udah jalan, peralatannya sudah bisa didistribusi nanti. Saudara bulan apa? Sekitar Juli Agustus lah Pak. Oh. Kalau pengadaannya udah rampung. Hidup BNP. Fotonya semua udah ada ya. Ini biar Nggak ada lagi ya. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah Pak, bagus lah. Mudah-mudahan berkah buat semua. Pak Ramadan ini ada dari Adit mau tanya-tanya langsung. Edit apa? Oh iya. Nggak tahu. Nanti gampang depan aja ikut daftar terus. Bisa ke Jepang. Wah, hasilnya ulang. Dikit-dikit Jepang misalnya bagus juga tuh. Percaya diri PD-PD gitu lah. Berapa yen, Pak? Gajinya 20 jutaan ya, 20 juta. Wih, perawat 20 sampai 25 ya. Daftarnya di Bandung. Tapi informasinya komplit itu ada di webnya BNP PTKI dicatat. Ada itu. Website. Ada itu Pak, kita tempelkan. Ada ya? Informasinya ada. Tuh, ada informasi. Perawat. Kemana aja ya? Banyak Pak, sebenarnya banyak. Kalau Middle East juga banyak, Jepang juga ada. Kalau Jepang ya? Enggak, bebas. Beda. Lux gitu loh. Jadi, aduh luar biasa. Jadi enak sekali. Kalau kita kan istilahnya jurusannya kan cuma Ya tapi yang penting punya background itu. Punya background itu. Kalau itu kan bisa ya, untuk airborne kerja boleh. Ya kan Pak ya? Kan yang tidak kerja itu bisa ya. Umum itu, perawat umum. Mudah-mudahan lah nanti ya. Buka website aja. Nanti kalau perlu ngobrol sama Dr. Elin tuh ada di kita direkturnya di urusan yang lebih teknis lagi. Ya Neng ya. Mangga kami kesini sebetulnya semacam on the spot aja ngelihat bagaimana program nasional BNP DKI yang menerapkan sistem online ke lebih dari 400 kabupaten kota, tepatnya 438 kabupaten kota seluruh Indonesia, dan di Jawa sudah 100%. Sistem online ini fungsinya adalah untuk memastikan tidak adanya pemalsuan data, ya, data dari calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Karena selama ini kita ketahui banyak pemalsuan termasuk pemalsuan jati diri yang terjadi, termasuk pemalsuan tanda tangan atau stempel dari kepala dinas atau camat atau desa. Itu banyak dipalsu oleh para calok kalau dulu sering disebut ya. Nah ini kan terjadi puluhan tahun dan kerap tidak bisa diatasi dengan baik. Nah akhirnya kita menerapkan sistem online, di mana dengan sistem ini hanya TKI yang didaftar di kabupaten kota seperti tadi Anda lihat yang akan mengikuti proses selanjutnya. Jadi tidak bisa orang ujuk-ujuk dari Jakarta, dari Subang misalnya datang ke Jakarta itu nggak bisa. Nah, sekarang harus lewat kabupaten kota, dinas, dan pejabat dinas akan memverifikasi, menginterview, kemudian menyaksikan perjanjian penempatan antara TKI dengan PPTKIS dan sebagainya. Cuman ketika diyakini sudah oke, pejabat dinas bisa aja menolak. Misalnya ternyata usianya kok masih muda, nggak yakin, cek dulu deh ke kepala desanya, kan lebih dekat toh. Nah itu dia bisa cek. Jadi kalau dari awal bisa ditolak. Itu maksudnya untuk ikut bertanggung jawab terhadap warga yang akan berangkat. Nah setelah itu dikirim ke Jakarta datanya, baru dia proses selanjutnya, pemeriksaan kesehatan, sertifikasi kompetensi, balai latihan kerja dan seterusnya sampai dia dapat kartu tenaga kerja luar negeri dan dia berangkat. Jadi ini suatu sistem yang memaksa orang mau tidak mau ikut dalam, dan ini diatur dalam undang-undang sebetulnya, ya. Undang-undang memerintahkan seperti itu, rekomendasi itu dari dinas kabupaten kota. Tapi selama ini sering dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya tanda tangan kepala dinas itu bisa dipalsukan, ya, atau tanda tangan kepala desa atau dipalsukan, stempelnya dipalsukan, dan itu kita mengurus sekitar 2.000 dokumen per hari, 2.000 TKI per hari, sekitar 28.000 dokumen per hari.
Kalau tidak online, tidak mungkin diperiksa satu-satu. Misalnya ada 20 orang dari Kabupaten Subang, saya tanya Pak Kadis, ini tanda tangan Bapak bukan? Kan nggak mungkin. Tahunya tanda tangan kayak apa bentuknya Pak Jumur, kan pusing kan. Kalau ada 100 orang seperti itu, udah pasti nggak mungkin bisa terjadi. Artinya hanya dengan sistem online ini bisa teratasi. Alhamdulillah sekarang dibuktikan itu jalan dengan baik. Setelah online ada pelanggaran? Ada orang yang coba-coba ada, tapi relatif bisa sangat ditekan. Artinya tadi katakan revolusi. iya dong. Bapak contohnya cuma 50 tadi, tiap tahun 50 yang berangkat, sekarang 7.000. Artinya kan selama ini yang 95%, 90% bodoh. Revolusi dong. Kalau hampir 100% itu kan dibulak-balikin, beng gitu kan. Ini mungkin tidak terlalu ramai. Kalau di Cianjur, Pak Jumur datang ke kepala dinas. Pak Jumur, kantor saya sekarang jadi kayak pasar. Ini. Kenapa Pak? Karena banyak sekali TKI yang harus kami interview, kami kekurangan orang. Tapi dia senang. Karena dia memang tugasnya perintah undang-undang dan warganya. Jadi gitulah kira-kira. Kalau negara mana? Ya saya sih dorong kalau orang Subang bagus mulai dengan ditutupnya Timur Tengah, banyak di Timur Tengah ya. Saya senang tadi mendapat laporan ke Taiwan ya, mungkin ke Hong Kong, ke Singapura itu bagus. Sementara ke situ dulu, yang sektor informalnya. Kalau yang formalnya kemana saja boleh, negara manapun boleh. Jadi karena gini, ada kesan bahwa Hong Kong, Taiwan itu hanya orang Jawa Timur dan Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Orang Sunda, ya, orang Subang, kebanyakan Timur Tengah gitu loh. Nah, sehingga angka kasus itu besar. Kalau Timur Tengah memang besar, karena perlindungannya lebih bagus di Asia Pasifik. Jadi saya mendorong kalaupun mau jadi PLT diarahkan ke Asia Pasifik. Kalau Arab gimana? Cheers. Ya, Pak, alhamdulillah.